Pencalonan Presiden 20% ini kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Karsayuda serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Adi Prayitno terlebih dahulu. Mas Adi, siapa yang diuntungkan kalau presidensial threshold ini dihapus? Ya, saya kira kalau bicara tentang keuntungan, tentu ya, ini adalah aspirasi dari sekian banyak orang yang saya kira sudah berpuluh-puluh tahun lamanya sebenarnya sudah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi supaya presidensial threshold 20% itu dihapuskan. Ya. Karena memang itu mengebiri hak konstitusional dan hak politik seseorang dan partai politik yang ingin mengusung calon presiden dan wakil presiden. Jadi sebenarnya tidak ada yang dirugikan dalam konteks ini, Mas, karena gembok politik yang selama ini membatasi seseorang dan partai politik untuk mengusung jagoan di Pilpres, kalau kita membaca putusan Mahkamah Konstitusi, mestinya sudah tidak ada lagi. Jadi justru tidak ada kerugian apapun. Kalaupun mau kita cari kerugiannya tentu mungkin ya, ada partai-partai tertentu, pihak-pihak tertentu yang selama ini cukup hegemonik, kekuatan politiknya yang bisa mengonsolidasi begitu banyak kekuatan politik akan terganggu. Karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini pastinya dikhawatirkan akan memunculkan opsi-opsi calon-calon alternatif yang sangat mungkin akan menjadi pesaing di Pilpres di masa yang akan datang, Pilpres 2029 ataupun Pilpres-Pilpres selanjutnya. Jadi di situ mungkin, karena selama ini memang ketika ada ambang batas presiden 20%, tentu yang diuntungkan itu adalah pihak-pihak terutama dari partai-partai besar yang saya kira kemewahannya untuk maju Pilpres itu pastinya akan berkurang karena partai peserta pemilu sekalipun tidak lolos ke parlemen, dia juga punya hak untuk berkompetisi mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Tapi ala kulli hal bagi saya secara prosedur demokrasi ini kabar baik gitu ya, menjadi kado indah bagi kita yang baru saja merayakan tahun baru 2025 sehingga siapapun ke depan minimal tak lagi ada gembok yang kemudian menghalang-halangi mereka untuk bertanding di Pilpres. Sekalipun sebenarnya secara politik saya juga tidak terlampau yakin ya bahwa partai yang punya kesempatan untuk maju di Pilpres nantinya dia akan mengusung calon presiden dan wakil presiden. Mengingat misalnya mengusung calon presiden dan wakil presiden itu kan bukan hanya soal mengusung, tapi pasti ada kalkulasi politik yang dihitung soal kalah dan menangnya. Karena secara umum kita lihat misalnya partai-partai itu kan krisis kader, pastinya yang ingin diusung bertanding dalam Pilpres harus memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Jadi dalam konteks itulah saya tidak terlampau meyakini sekalipun partai peserta pemilu ingin dan bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden, rasa-rasanya mereka itu jauh lebih realistis berkongsi, bergabung dengan calon yang menurut mereka kuat dan akan mungkin memenangkan pertarungan secara politik. Sebut saja misalnya kalau pemilu di 2029, Prabowo Subianto maju untuk yang kedua kalinya, posisinya sebagai petahana. Tentu bagi partai politik yang lain mikir-mikir, Mas, untuk apa bertanding melawan Prabowo yang kuat, elektabilitasnya tinggi, kalau pada akhirnya kalah. Mending bagi mereka itu berkongsi dengan Prabowo, menikmati kekuasaan politik yang di depan mata, hanya sekedar misalnya melihat bagaimana kompetisi itu dilaksanakan. Jadi ini hal-hal yang menurut saya secara politik dan substansi itu ada dua hal yang berbeda. Tapi setidaknya di Pilpres yang akan datang itu, kalau ini tidak ada perubahan apapun ya di DPR, minimal kita akan melihat wajah-wajah yang berani bertanding di Pilpres. Jadi orang-orang yang selama ini punya kapasitas, punya kompetensi, punya popularitas dan elektabilitas yang tinggi, sangat mungkin untuk bisa mendapatkan tiket maju dalam Pilpres. Misalnya orang seperti Anies Baswedan kan nggak perlu capek-capek sekarang bikin partai politik baru. Cukup meyakinkan Partai Umat misalnya, Anies bisa maju menjadi salah satu kandidat di Pilpres. Atau seperti misalnya Gibran Rakabuming Raka, tidak perlu lagi dikait-kaitkan dengan Golkar, tidak perlu lagi dikait-kaitkan dengan Gerindra. Gibran cukup meyakinkan PSI. PSI adalah partai yang dari dulu memang tegak lurus dengan Jokowi dan Gibran. Dengan PSI, Gibran bisa maju, entah sebagai calon presiden ataupun sebagai wakil presiden. Ini hal-hal yang menurut saya secara kalkulatif memungkinkan orang-orang hebat, orang-orang top, punya popularitas dan elektabilitas tinggi, gampang mendapatkan dukungan politik maju di Pilpres. Saya kira di situ catatan saya, Mas Wilson. Baik, artinya diuntungkan secara demokrasi juga. Tapi sudah sejauh apa perbincangan ini di DPR, khususnya di Komisi 2, Mas Rifki? Apakah sudah ada terlihat fraksi partai yang mungkin kurang setuju dengan
putusan MK ini? DPR masih reseson sampai tanggal 20 Januari 2025. Jadi belum ada pembicaraan resmi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tahun 2025 ini. Kalaupun ada pembicaraan informal, saya kira ya ini sebagian adalah respon dari putusan MK yang pada umumnya ya kawan-kawan di DPR karena mengerti konstruksi konstitusi, kita tahu bahwa putusan MK itu bersifat final and binding, final dan mengikat. Tugas kita adalah mengkoordinasikan dengan pemerintah, karena kami berdua adalah pembentuk undang-undang, untuk nanti membahasnya lebih lanjut bagaimana putusan MK ini dinormakan dalam revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kalau saya bicara substansi, sebetulnya putusan MK Nomor 62 Tahun 2025 ini kan setidaknya mengandung dua substansi penting. Yang pertama, apa yang kita bicarakan bahwa presidensial threshold yang dari 20% menjadi 0%. Tetapi kemudian di dalam pertimbangan hukum Mahkamah, di poin 3.27, Mahkamah juga mengilustrasikan bagaimana ke depan kalau setiap partai politik peserta pemilu itu dapat mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Bahkan Mahkamah menggambarkan kalau ada 30 partai politik peserta pemilu, amat mungkin akan ada 30 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan karena itu bagi Mahkamah penting untuk pembentuk undang-undang DPR dan Presiden untuk melakukan rekayasa konstitusi atau constitutional engineering. Agar kemudian, ini saya sering menyebut, tidak terjadi liberalisasi demokrasi presidensial kita yang justru bertolak belakang dengan keinginan kita untuk memperbaiki kualitas dari demokrasi itu sendiri. Nah, karena itu berdasarkan dua hal ini, izinkan kami DPR dan pemerintah nanti duduk bareng untuk membicarakannya, bagaimana kita mendudukkan putusan MK ini dengan baik, dengan tidak sama sekali mengurangi atau mencederai kualitas demokrasi konstitusional di Republik ini. Mas Adi, tadi supaya tidak asal-asalan yang diajukan sebagai presiden, calon presiden, ini kira-kira aturan apa juga yang perlu diperbaiki supaya tidak terlalu bebas karena presidensial threshold ini dihilangkan? Ya, tentu agak rumit sebenarnya memprediksi soal kira-kira bagaimana membendung arus dari setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, terutama soal kandidasi yang dikhawatirkan ini justru akan mengganggu konsolidasi politik secara umum, karena ada ketakutan kalau calon-calon presiden yang bertanding ini bukan menimbulkan satu informasi yang cukup baik bagi pesta demokrasi kita, tapi justru akan semakin memperlebar. Bagaimana distingsi dan instabilitas itu akan semakin muncul. Tapi bagi saya, ini tugas DPR dan pemerintah. Misalnya soal, sekalipun setiap partai politik itu berhak ya untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, minimal mungkin partai itu disyaratkan untuk berkoalisi dengan partai-partai yang lain tanpa melihat apakah dia partai parlemen, partai menengah, partai kecil, ataupun partai besar. Yang jelas sebagai syarat bagi partai untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden adalah mereka yang berkoalisi dengan partai-partai lain, partai-partai peserta pemilu. Itu bisa mengurangi sebenarnya jumlah kontestan yang bertanding di Pilpres. Ataupun mungkin teman-teman DPR ataupun pemerintah nanti akan mencoba untuk menyeleksi secara ketat siapa yang boleh ikut berkontestasi dalam bagian dari peserta pemilu ataupun tidak. Karena selama ini misalnya syarat bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu itu kan sebenarnya tidak terlampau rumit dan terkesan begitu gampang gitu ya. Kalau itu diperketat ya saya kira partai-partai yang berkompetisi di parlemen itu ataupun berkompetisi di pemilu tidak terlampau sebanyak yang kita inginkan. Oleh karena itu ini hanya sebatas salah satu contoh yang paling mungkin bisa dilakukan. Tapi bagi saya membatasi sejumlah kontestan di Pilpres tentu bagian dari untuk mencari titik temu bagaimana kepentingan partai, kepentingan kontestan, dan terus saja untuk menjaga bagaimana demokrasi kita ini tidak tercederai, Mas. Karena selama ini yang ditentang dari ambang batas presiden 20% itu seakan-akan bahwa orang partai politik itu haram hukumnya maju di Pilpres kalau tidak menggenapi 20% ambang batas di presiden. Itu yang kemudian dipersoalkan. Sepanjang misalnya setiap partai itu diberikan kemudahan untuk punya keistimewaan
mengusung calon presiden dan wakil presiden, saya kira tidak akan ada protes dan tidak akan ada resistensi. Jadi dalam konteks itulah bagi saya bagian dari rekayasa pemilu itu bagaimana mengkomunikasikan supaya titik temu kepentingan partai, kepentingan DPR, kepentingan pemerintah, dan demokrasi kita terus terjaga sehingga tak ada lagi kesan bahwa Pilpres itu hanya ajang untuk menjegal tertentu dan hanya untuk memoloskan calon tertentu. Jangan lagi ada Pilpres di masa-masa yang akan datang yang muncul sebagai salah satu kontestan, orangnya itu aja. Dan orangnya lu lagi kan sebenarnya itu yang ingin kita hindari, Mas, secara prosedur demokrasi, secara nyata. Meski harus saya akui, saya tidak terlampau yakin partai-partai itu sekalipun punya keistimewaan memajukan calon presiden dan wakil presiden, kalau yang maju seperti seperti Pak Prabowo Subianto misalnya, orang kuat, orang top, kok rasa-rasanya partai itu akan berpikir ulang ya melawan Prabowo di Pilpres yang dinilai punya popularitas dan elektabilitas paling menjulang. Itu yang menjadi catatan saya, Mas. Baik, Mas Rifki, kalau sampai kita tahu memang DPR masih reses, tapi sudah ada gambaran mengenai aturan yang akan disusun oleh DPR meskipun Pilpres baru saja kita lakukan dan mungkin akan kita hadapi secara tahapan awalnya 4 tahun lagi. Tapi kira-kira gambarannya sudah adakah yang akan dibahas nanti setelah rapat di atas tanggal 20 Januari nanti? Dari sisi prosedur kan Komisi 2 DPR telah berkirim surat kepada pimpinan DPR agar Komisi 2 dapat segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pemilu kita, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada yang baru saja dilakukan. Nah, ujung dari evaluasi itu Komisi 2 juga telah menyusun program legislasi untuk melakukan revisi terhadap sejumlah undang-undang dalam lingkup politik. Kami mengusulkan adanya Omnibus Law politik atau paket undang-undang politik yang salah satu babnya adalah bab tentang pemilu, termasuk di dalamnya pemilihan presiden dan wakil presiden. Pembatalan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh MK dalam putusan nomor 62 Tahun 2025 ini nanti akan menjadi bagian dari perubahan paket undang-undang politik itu. Yang kedua yang ingin saya tanggapi adalah kalau kita mau bicara secara objektif soal presidential threshold, ini kan kita pernah punya 2 angka persentase presidential threshold. Tahun 2015, tahun 2004 itu angkanya 15%. Kemudian belakangan naik menjadi 20%. 20% itu secara normatif sebetulnya tidak mengekang hak-hak warga negara dan partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Karena 20% itu by norm ya, berdasarkan aturan, itu kan memungkinkan 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa dalam kenyataannya hanya 2 pasangan calon yang bisa bertarung, itu bukan persoalan cacat norma yang mengakibatkan kehilangan hak-hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Tapi sudahlah, perdebatan teoritik ini sudah selesai dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Yang ingin saya katakan adalah, jika nanti presidensial threshold ditiadakan, 0% syaratnya untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik peserta pemilu, karena dalam konstruksi pasal 6A konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1145, itu hanya partai politik peserta pemilu, bukan partai politik biasa. Jadi kalau Anda bikin partai politik hari ini, berbentuk badan hukum, tapi kemudian dia belum menjadi peserta pemilu, belum memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu, Anda belum bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Sebutlah seluruh partai politik peserta pemilu itu berhak untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tapi nanti nyatanya 2029 itu hanya ada 2 atau 3 pasangan calon. Lalu apakah kemudian implementasi norma yang sudah 0% ini mau kita gugat lagi ke Mahkamah Konstitusi? Kita mau bilang bahwa oligarki politik masih terjadi dan ini mengekang hak-hak warga negara untuk kemudian bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Nah, karena itu saya kira 2 hal ini harus kita dudukan dengan benar. DPR tentu harus tegak lurus terhadap konstitusi. Kami di Komisi 2 DPR itu kendati kami bagian dari partai politik, kami insya Allah akan menghadirkan norma terbaik untuk perbaikan demokrasi presidensial kita ke depan.
Baik, kita akan kawal bersama seperti apa nanti aturan untuk pencalonan presiden di tahun 2029. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Karsayuda dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.